Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai hasil akhir dari skripsi kami dengan judul Review Proses Pembuatan Biodiesel dari Tidak Padi. Perkenalkan, nama saya Trisma Ayu Novianti, NIM 10, dan rekan saya Muhammad Febi Wahyudi, NIM 31. Dengan dosen pembimbing yang pertama, Ibu Malahayati Nasution, STMT, dan yang kedua, Ibu Yuni Kurniati, STMT. Berikut merupakan outline pembahasan dari PPT kami, yaitu ada abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Yang pertama, abstrak. Berikut merupakan abstrak dari skripsi kami. Berikutnya, merupakan abstrak dalam bahasa Inggris. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Yang pertama, berikut merupakan latar belakang pertama dari skripsi kami. Berikut merupakan bagian dari pasokan energi primer yang ada di Indonesia. Dapat kita lihat pada tahun 2013, 2025, dan tahun 2050, pasokan energi primer berupa minyak bumi, gas bumi, dan batu bara akan mengalami penghabisan atau penurunan, sehingga diperlukan energi baru dan terbarukan, di mana energi baru dan terbarukan ini yaitu berupa biodiesel. Untuk latar belakang yang kedua, bahan baku yang digunakan pada skripsi kami yaitu berupa dedak padi, di mana dedak padi ini diperoleh dari hasil limbah proses penggilingan padi. Dedak padi ini sangat minimal dimanfaatkan oleh masyarakat di Indonesia, di mana dedak padi ini hanya digunakan sebagai pakan ternak ayam. Berikut merupakan tabel data produksi padi yang ada di Indonesia. Dapat kita lihat pada tahun 2010 hingga tahun 2015, produksi padi di Indonesia terus mengalami peningkatan. Sehingga dari potensi yang ada, kami melakukan review mengenai proses pembuatan biodiesel dari dedak padi. Dari latar belakang yang telah dijelaskan tadi, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Dari rumusan masalah yang ada, didapatkan tujuan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu adalah ruang lingkup pada skripsi ini. Yang pertama, bahan baku yang digunakan dalam pembuatan biodiesel adalah dedak padi. Yang kedua, komposisi biodiesel diukur dari persen frame. Dan yang terakhir yaitu adalah penelitian berupa review literatur yang relevan seperti jurnal dan buku. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka yang pertama yaitu biodiesel, di mana biodiesel merupakan monoalkyl ester dari asam-asam lemak rantai panjang yang terkandung di dalam minyak nabati atau minyak hewani. Berikut merupakan reaksi dari proses pembuatan biodiesel, di mana dari trigliserida ditambahkan alkohol berupa metanol dengan bantuan katalis akan menghasilkan PEM atau biodiesel dan juga hasil samping berupa gliserol. Selanjutnya yaitu komposisi dari dedak padi, di mana pada proses pembuatan biodiesel ini hal utama yang digunakan yaitu pada kandungan dedak padi yaitu berupa asam lemak bebas sebesar 3–60%. Selanjutnya yaitu adalah esterifikasi dan transesterifikasi. Esterifikasi yaitu adalah salah satu cara untuk menghilangkan kadar asam lemak, di mana direaksikan antara asam lemak bebas dengan alkohol dengan bantuan katalis asam. Berikut merupakan reaksinya. Kemudian untuk transesterifikasi merupakan reaksi kimia antara trigliserida dengan metanol atau alkohol untuk menghasilkan biodiesel dan juga gliserol sebagai hasil samping dengan bantuan katalis basa. Itu merupakan reaksinya. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian yang digunakan pada skripsi kami yaitu berupa review jurnal. Berikut merupakan diagram alir dari metode penelitian pada skripsi kami adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Berikut merupakan alur dari proses produksi biodiesel dari dedak padi yang kami dapatkan dari referensi Hikmah tahun 2010, di mana pada bahan baku berupa dedak padi dimasukkan pada proses ekstraksi untuk menghasilkan minyak dedak padi. Selanjutnya dilakukan proses penyaringan dengan pemisahan sisa ampas dedak dari minyak dan metanol menggunakan kertas saring, sehingga diperoleh filtrat berupa campuran minyak dedak padi dan metanol yang berwarna kuning kecoklatan. Setelah itu, filtrat dari hasil ekstraksi masuk ke dalam proses esterifikasi menggunakan katalis asam. Setelah itu, dititrasi untuk mengetahui nilai dari efek banyak.
Selanjutnya dilanjutkan dengan menggunakan proses transekstrifitasi dengan menggunakan katalis basa. Dari proses tersebut dapat dilakukan pemberian variabel perlakuan seperti waktu reaksi, jumlah katalis, rasio molar. Selanjutnya, produk didiamkan selama 24 jam dan terbentuk dua lapisan, di mana lapisan atas yang akan kami ambil berupa metil ester dan lapisan bawah berupa gliserol. Selanjutnya, metil ester dikeringkan pada suhu 100 derajat Celcius dan didapatkan biodiesel. Selanjutnya yaitu adalah komposisi asam lemak pada data padi. Berikut merupakan beberapa referensi yang kami gunakan. Komposisi asam lemak yang paling penting ada 3 komponen, yaitu ada palmitat, asam oleat, dan juga asam linoleat. Selanjutnya yaitu perbandingan metode esterifikasi dan transesterifikasi. Berikut merupakan beberapa referensi yang kami gunakan. Berdasarkan tabel referensi perbandingan metode pada proses produksi biodiesel dari dedak padi ini, untuk membuat hasil biodiesel yang lebih tinggi, menggunakan metode 2 langkah, yaitu esterifikasi dan transesterifikasi. Pada tabel selanjutnya, pada penelitian SIU tahun 2010, yaitu berupa tabel perbandingan hasil FAME, menggunakan proses in situ 1 langkah dan 2 langkah. Berdasarkan tabel tersebut, hasil yang lebih baik yaitu pada kombinasi metode esterifikasi dan metode transesterifikasi dibandingkan dengan metode lainnya. Dapat dilihat pada tabel berikut, memiliki hasil FAME yaitu sebesar 92,33% untuk dedak padi A dan 92,10% untuk dedak padi B. Selanjutnya yaitu adalah berupa perbandingan metode esterifikasi dan transesterifikasi. Selanjutnya, pengaruh parameter proses terhadap yield biodiesel. Untuk parameter yang pertama yaitu adalah pengaruh jumlah katalis terhadap yield biodiesel. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Dari referensi tersebut didapatkan bahwa jumlah katalis berada pada rentang 2 hingga 6%. Penelitian yang menghasilkan persen yield tertinggi pada penelitian Taslim tahun 2017 dengan jumlah katalis yang digunakan 2% dengan hasil yield sebesar 98,71%. Untuk parameter yang kedua, yaitu pengaruh temperatur terhadap yield biodiesel. Itu merupakan beberapa referensi yang kami gunakan. Dari beberapa referensi tersebut didapatkan bahwa temperatur pada proses produksi biodiesel berada pada rentang 60 hingga 200 derajat Celcius. Pada proses tersebut, peningkatan temperatur menyebabkan tumbukan antara partikel semakin besar, sehingga reaksi berjalan semakin cepat dan konstan. Untuk parameter yang ketiga, yaitu adalah pengaruh waktu terhadap yield biodiesel. Berikut merupakan beberapa referensi yang kami gunakan. Dari referensi tersebut didapatkan bahwa waktu reaksi proses produksi biodiesel berada pada rentang 1,5 hingga 12 jam. Semakin lama waktu reaksi, maka kontak antar zat semakin besar, sehingga akan menghasilkan persen yield yang semakin besar juga. Selanjutnya yaitu adalah pengaruh rasio metanol terhadap yield biodiesel. Berikut merupakan beberapa referensi yang kami gunakan. Dari beberapa referensi tersebut didapatkan bahwa rasio metanol yang digunakan pada proses produksi biodiesel berada pada rentang 7:1 hingga 12:1, di mana rasio mol tersebut menyatakan rasio antara metanol dan minyak dedak padi. Selanjutnya yaitu pengaruh parameter proses terhadap FAME biodiesel. Yang pertama, parameter pertama yaitu pengaruh waktu terhadap FAME biodiesel. Berikut merupakan beberapa referensi yang kami gunakan. Berdasarkan referensi yang kami gunakan tersebut, waktu reaksi pada proses produksi biodiesel berada pada rentang 0,5 sampai 12 jam. Setelah itu, pada tabel berikutnya merupakan tabel pada penelitian SIU tahun 2010, di mana melakukan penelitian pengaruh waktu reaksi terhadap persentase FAME. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat dilihat semakin lama waktu reaksi, maka kandungan FAME juga akan semakin meningkat. Untuk parameter yang kedua, yaitu pengaruh temperatur terhadap FAME biodiesel. Berikut merupakan beberapa referensi yang kami gunakan. Berdasarkan referensi yang kami gunakan, temperatur reaksi pada proses produksi biodiesel berada pada rentang 60-300 derajat Celcius. Untuk parameter yang ketiga, yaitu pengaruh rasio molar terhadap FAME dari biodiesel. Berikut merupakan beberapa referensi yang kami gunakan, yaitu Hidayat tahun 2017 dan Hikmah tahun 2010. Berdasarkan
referensi yang kami gunakan, rasio molar pada proses produksi biodiesel berada pada rasio molar 5:1 yang menghasilkan FEM sebesar 84,93%, di mana metanol ini berperan baik sebagai reaktan dan juga pelarut untuk proses ekstraksi. Untuk parameter yang terakhir, yaitu pengaruh jumlah katalis terhadap FEM biodiesel. Berikut merupakan beberapa referensi yang kami gunakan, di mana jumlah katalis yang digunakan pada proses produksi biodiesel berada pada rentang 9-10% berat, di mana penambahan dari jumlah katalis berpengaruh terhadap perolehan biodiesel, di mana semakin banyak jumlah katalis yang digunakan, maka perolehan biodiesel juga akan semakin meningkat. Untuk selanjutnya, yaitu pengaruh penambahan CO2 terhadap yield biodiesel. Di sini kami menggunakan referensi dari penelitian Nasrullah 2013, melakukan penelitian pengaruh waktu reaksi terhadap persen yield tanpa adanya CO2 dan dengan penambahan CO2. Waktu yang digunakan pada proses tersebut yaitu 1, 3, dan 5 jam. Pada proses tanpa penambahan CO2, semakin lama waktu reaksi, maka persen yield yang dihasilkan semakin bertambah. Pada penelitian Nasrullah dilakukan pada temperatur 175, 200, dan 225 derajat Celcius, di mana semakin tinggi temperatur yang digunakan, maka persen yield akan semakin meningkat. Pada penelitian Nasrullah juga ini mengindikasikan bahwasanya penambahan tekanan CO2 akan memberikan efek yang positif terhadap persen yield. Selanjutnya yaitu adalah pengaruh penambahan CO2 terhadap biodiesel. Pada penelitian Nasrullah 2013 melakukan penelitian pengaruh temperatur terhadap FEM tanpa adanya CO2 dan penambahan CO2. Pada proses penambahan CO2, semakin lama waktu reaksi, maka FEM semakin bertambah. Penelitian Nasrullah dilakukan pada temperatur 175, 200, dan 225 derajat Celcius. Semakin tinggi temperatur yang digunakan, maka FEM akan semakin tinggi. Pada penelitian Nasrullah juga terjadi penambahan CO2 yang memberikan efek positif terhadap persen FEM yang dihasilkan, di mana untuk penambahan CO2 persen FEM yang dihasilkan lebih baik daripada tanpa penambahan CO2. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi kami yang pertama, proses esterifikasi merupakan konversi asam lemak bebas atau FFA pada minyak menjadi metil ester, sedangkan proses transesterifikasi merupakan proses konversi trigliserida menjadi metil ester dan juga gliserol. Kesimpulan yang kedua, proses esterifikasi digunakan untuk minyak dengan kandungan FFA lebih dari 5%, sedangkan proses transesterifikasi digunakan untuk minyak dengan kandungan FFA kurang dari 5%. Untuk kesimpulan yang ketiga, variabel yang paling dominan dalam proses produksi biodiesel dari minyak dan padi yaitu waktu reaksi, temperatur, jumlah katalis, dan rasio molar. Untuk yang keempat, semakin lama waktu reaksi, maka yield biodiesel akan semakin besar. Untuk yang kelima, semakin lama waktu reaksi, maka FEM biodiesel juga akan semakin meningkat. Kesimpulan yang keenam, waktu optimum untuk memperoleh yield biodiesel yang optimum yaitu sebesar 2 jam, berdasarkan dari penelitian Taslim tahun 2017. Kesimpulan yang ketujuh, waktu optimum untuk memperoleh nilai FEM yang optimum adalah sebesar 4 jam, berdasarkan dari penelitian SIU tahun 2010. Selanjutnya yaitu adalah saran yang pertama yaitu adalah berdasarkan tingkat kesiapan teknologi atau TKT atau readiness level, review literatur ini berada pada tingkat 1, sedangkan berdasarkan penelitian pada review ini berada pada tingkat 3. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian skala laboratorium lebih lanjut. Untuk saran yang kedua, berdasarkan tingkat kesiapan teknologi perlu dikembangkan strategi bisnis untuk pengembangan hasil penelitian ini. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.